Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kredit dan jenis-jenis serta yang lainnya. Yang pertama itu kredit dalam bahasa Latin, yaitu yang berarti percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima, kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain, yaitu mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu terdapat unsur-unsur kredit. Dalam pengertian kredit di atas yang tadi saya jelaskan sebelumnya, terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri, yaitu waktu, adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Lalu terdapat kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, di masa datang yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur atau bank kepada debitur, yaitu kredit akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak bank. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan kredit. Lalu ada yang ketiga, persyaratan atau objek, di mana kreditur menyerahkan nilai ekonomi atau objek berupa uang atau tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Lalu ada risiko, adalah suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit yang mungkin timbul sepanjang jangka waktu kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggupan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang dinilai maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya. Kreditur dan debitur, yaitu antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuktikan dengan suatu akta perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak kewajiban masing-masing. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Selain unsur-unsur di atas, dalam suatu kredit juga dapat melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti notaris, appraisal atau perusahaan penilaian agunan, perusahaan asuransi, pejabat, pembuat akta tanah, lembaga fidusia atau departemen kehakiman, kantor badan pertahanan, dan lain-lain.
Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank yang terus-menerus menderita kerugian. Maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Membantu pemerintah. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah sebagai berikut. Penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perusahaan usaha atau membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Menghemat devisa negara, terutama untuk memperoleh produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. Meningkatkan devisa negara apabila produk dan kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Kemudian di samping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang, keempat meningkatkan peredaran barang, kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, keenam untuk meningkatkan kegairahan berusaha, ketujuh untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kedelapan untuk meningkatkan hubungan internasional. Mungkin ini materi pertama tentang kredit yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko.